Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat karunia-Nya, kita semua kembali dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobahul khair, kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar kelas 5 yang solih dan solihah? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan hari ini, kelas 5 yang solih dan solihah, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nabi Daud alaihi salam adalah ayah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Daud remaja, Nabi Daud menjadi tentara Bani Israel di bawah pimpinan Raja Tolut melawan bangsa Palestina yang dipimpin oleh Raja Jalut. Nabi Daud adalah orang yang berhasil membunuh Raja Jalut sehingga ia dipuji sebagai pahlawan perang. Kelas 5 yang solih dan solihah, setelah Raja Tolut meninggal, Nabi Daud menggantikannya sebagai raja. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Daud menjadi nabi dan rasul. Nabi Daud alaihi salam dikaruniai suara yang merdu. Ketika Nabi Daud berzikir, gunung-gunung ikut berzikir. Selain itu, burung-burung yang mendekatinya ikut pula berzikir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan kepada Nabi Daud untuk melunakkan besi sehingga Nabi Daud bisa membuat baju besi untuk perang. Karena pada saat itu sering terjadi peperangan. Baju besi yang dibuat Nabi Daud sangat ringan dan kuat. Kelas 5 yang solih dan solihah, Nabi Daud alaihissalam sering melakukan puasa. Nabi Daud sehari puasa dan sehari tidak. Kita mengenalnya dengan puasa sunnah Nabi Daud. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa puasa Nabi Daud adalah puasa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang ingin hendak mengamalkan, boleh ya, silahkan selang-seling puasanya. Hari ini puasa, besok tidak ya. Jadi itulah puasa sunnah Nabi Daud alaihissalam. Kelas 5 yang solih dan solihah, Nabi Daud adalah raja yang gagah berani, adil dan bijaksana. Nabi Daud sangat peduli kepada kaum yang lemah. Nabi Daud alaihissalam sangat bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan rakyatnya. Hingga akhir hayatnya, Nabi Daud alaihissalam memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Demikianlah sekelumit kisah tentang keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Adapun mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mukjizat terbesarnya adalah kitab Zabur. Saat Nabi Daud alaihi salam melantunkan kitab Zabur, orang yang sakit menjadi sehat kembali dengan izin Allah. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam mampu melunakkan besi sehingga bisa membuat baju besi yang ringan dan bagus. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara yang merdu. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam mengerti bahasa binatang.
Dan yang terakhir, yang kelima, Nabi Daud adalah hakim yang adil dan bijaksana. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh disampaikan ke Pak Syahri. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, ila liqa.